Baik, pasal pertama, faslun fil amri bil ikhlas wa husniyat bi jamil a'mali zahirati wal khafiyat. Ini pasal pada perkara menyuruh kita ikhlas dan memperbagusi niat pada seluruh amal perbuatan, baik yang zahir atau batin. Kata ikhlas ini dari akhlasa, yukhlisu ikhlasan. Jadi ikhlas ini sebenarnya kalau kita baca, ada kitab karangan Al-Imam Ibnu Jauzi, namanya kitab Fununul Afnan fi I'jabi Ulumil Quran. Itu semua dibahas tentang angka-angka huruf, sampai titik dalam Al-Quran dibahasnya. Dalam kitab Fununul Afnan fi I'jabi Ulumil Quran itu, kata beliau, titik saja dalam Al-Quran berjumlah 1.025.000 lebih 30 nuktah. Nuktah itu titik dalam Al-Quran dihitung. Padahal Imam Syafi'i juga tahu itu, karena Imam Syafi'i itu wakana Syafi'i yuhtimul Quran fi Ramadhan sittina marrah. Imam Syafi'i juga menghatamkan Al-Quran 60 kali pada bulan Ramadan, sampai dia buat alif jumlahnya sekian, dibuat oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena sering setiap hari. Apalagi otak Imam Syafi'i beda dengan kita. Itu menganda kan. Jadi ikhlas dalam kitab Fununul Afnan ini dibahas itu. Titik saja dibahas. Ikhlas ini juga begitu. Ada sini saya buat dia apa? Kata mukhlis saja sekitar 3 kali. Kata mukhlis, mukhlisun 1 kali. Ini tuan. Mukhlisin 7 kali. Mukhlasin 8 kali. Mukhlas sifat Nabi Musa 1 kali. Kita bahas sebagai pemadatan teori dalam Al-Quran, dalam kitab Fununul Afnan. Fununul Afnan fi I'jabi Ulumil Quran. Sini dibahas semua kata-kata dalam Al-Quran. Begitu juga dengan Isa, dengan Adam 25 kali dalam Al-Quran. Muhammad 4 kali. Muhammad 4 kali. Lebih sering adalah Nabi Musa, berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Ini dalam kitab Fununul Afnan. Jadi konsep pertama yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar adalah ikhlas dan memperbaiki niat. Makanya dibawanya adalah salah satu hadis yang paling masyhur, yaitu adalah innamal a'malu binniyat. Sehingga di sini juga nanti ada berkaitan dengan kurban ayatnya. Sehingga kata beliau, dikutip ayat pertama, itulah hebatnya ulama, itu ayat dulu. Dalam metode apa itu, di atas dulu ayat taruh. Dengan dalil wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Kalau Allah wa ma itu wawnya itu hadiah. Jadi ada istinab, ada waw ibtidaiyah, waw hadiyah. Ma-nya itu manafi. Wa ma umiru, tidaklah perintahkan oleh kalian illa lil hasar, membatasi, istisna, kecuali liya'budunallah, untuk menyembah Allah. Allah jadi maf'ul. Mukhlisina itu jadi apa? Jadi hal. Mukhlisin, hal dalam keadaan ikhlas. Lahuddina, dina itu juga menjadi maf'ulun bih. Lahu dina jadi maf'ulun bih. Hunafa jadi hal sani. Jadi hal sani juga. Hunafa dalam keadaan hanif, lurus, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu adalah sebenarnya, ikhlas itu adalah pada hakikatnya la yuzhirul a'mal, tidak menampakkan amal, dan dia dibantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun, tapi belum tentu. Andai kata saya nampakkan pun, belum tentu saya dikatakan tidak ikhlas. Kalau sudah sampai apalagi makom arifin. Makanya ada istilah Al-Imam Al-Sa'id Al-Bazar, kata beliau, ikhlasul arifin afdal min ikhlasil muridin. Ikhlasnya atau riya, masalah riya. Riyaul arifin afdal min ikhlasil muridin. Muridin seperti kita, masih level mubtadi. Tuan ya, level-level kita ini masih berharap. Jadi rianya orang arif itu, arifin itu, para arifin, kalau Bustanul Arifin, kan ada Bustanul Arifin karangannya. Karangan yang ditahqiq Imam Nawawi juga, ada Al-Tahqiq, ada Bustanul Arifin. Maka riyaul arifin, kata Imam Sa'ad Al-Bazar, afdal min ikhlasil muridin. Jadi rianya orang arif itu lebih afdal daripada ikhlasnya seperti kita ini. Kenapa? Mereka menampakkan apanya itu? Amal mereka. Mereka itu memang pada hakikatnya ikhlas itu, riya itu kan ayyuzharul a'mal, menampakkan amal untuk mengharapkan al-madah, pujian dari minan nas, dari manusia. Sementara dia orang yang ikhlas pada level kita ini ayyuzkinal a'mal syarran ba'idan minan nas, kita sembunyikan amal agak menghindar dari manusia.
menghindar manusia. Tapi mereka ketika mereka nampakkan amal mereka, azharu a'malahum yata'allamunan nas, supaya manusia bisa mengambil pelajaran wa ahkamahum, bahkan hukum-hukum dari perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka levelnya arifin. Levelnya apa? Afiyakallah. Mereka sudah ditolong Allah. Walaupun mereka nampakkan itu, karena dengan itulah makanya kita nanti tahu amalan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, zikirnya sekian. Amalan Syekh Ar-Rifai, sehingga ada Thariqat Ar-Rifaiyah, amalannya sekian. Begitu, level-level mereka. Maka mereka tunjukkan. Karena di sini nanti banyak diambil dari ulama-ulama sufi. Sudah. Selanjutnya Allah sebutkan lagi, la yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Inilah tentang ayat nanti berkaitan dengan kurban. La yanalallah, ini lannya itu ambil nasib, yanal itu fi'il mudhari' mansubun bilan wa alamatu nasbih fathatun zahiratun fi akhirih. Tidak akan. Jadi artinya begitu. Jadi tidak akan. Allah aja yang dibaca dhammah. Beda nanti rancu. Itu bedanya, kita mesti paham membaca kitab ini. Kalau disempat lata berharkat bersakal ini, kita baca la yanalallahu luhumaha, maka rancu. Berarti tidak akan memperoleh. Nah, itu Allah akan dagingnya, bukan begitu. Akan dagingnya. Tapi dia apanya? Fa'ilnya diakhirkan. La yanalullaha itu maf'ulun bih, luhum jadi fa'ilnya, wala dima'hu lam itu atifah kepada luhum. Dima itu mudhaf, alha mudhafun ilaih, walakin itu adalah, lakinnya itu wawnya itu adalah walhas, lakinnya itu istidrak, yanaluhu itu fi'il plus maf'ulun bih. At-taqwanya itu jadi apa? Fa'il muakhar. Yanaluhu hanya itu maf'ulun bih, ya at-taqwa itu adalah jadi fa'il muakhar. Minkum itu jumlah jar majrur. Minkum. Taqwa itu, maka kata taqwa itu saja dalam Al-Qur'an sekitar 17 kali. Adapun sinonim semua kalimat taqwa itu sekitar 115 kali. Begitu Tuhan dalam apanya? Taqwa. Betul ya? Dan ini tafsirnya, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu an ma'nahu walakin yanaluhu an-niyatu. Maknanya kata Imam Ibnu Abbas ini meninggal pada tahun 61 Hijriah, yaitu maksudnya yang diperoleh Allah itu niatnya. Jadi bukan hanya berpatok dengan daging kurban itu, tidak. Kalau niatnya tidak ikhlas karena Allah, yang diterima Allah itu adalah niatnya, yang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itulah nanti yang menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Nah, sehingga nanti la ta'ti yaumil qiyamah bi quruniha wa asfariha, itu yang dalam hadis Ibnu Abbas dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Nah, ya. Masalah ikhlas ini nanti banyak dicontohkan oleh para ulama. Akhbaruna Syekhul Imam Al-Hafiz, ini sebenarnya sanadnya. Ini sanad panjang. Akhbaruna ini maf'ulun bih muqaddam juga. Syekhuna ini menjadi fa'il. Al-Imam jadi badal. Al-Hafiz juga menjadi sifat na'at. Hafiz yang hafiz. Abul Baqa ini menjadi kunyah. Kunyah. Khalidnya itu setelah ada kunyah, maka huruf sesudahnya itu Khalidu bin Yusuf itu menjadi atok bayan. Jadi setiap ada kunyah atok bayan. Contoh Abu Habsin Umaru, itu Umarunya itu jadi atok bayan setelah kunyah atau laqab. Contoh laqab Zainul Abidin, Zainul Abidin itu atok bayan, tidak diperantarai dengan huruf tidak bila wasituti harfi atu, tidak diantarai dengan huruf atop. Kalau atop nusuk dengan 10 huruf atop, tapi kalau atop dia atop namanya atop bayan, tidak diperantarai dengan huruf atop. Itu bedanya. Setelah dia Abul Baqa Khalid bin Yusufa. Kenapa Yusufa? Karena termasuk isim ghair munsharif kalau waktu jarnya dengan patah. Bin Sa'id bin Hasan